Indonesia memilih. Kami lanjutkan perbincangannya. Tadi kita sudah dengarkan ada tanggapan. Jadi seru ya? Jadi seru. Artinya kemudian ketika ada beberapa pihak yang berkontestasi dalam pilpres gitu, terutama menyatakan bahwa misalnya hasil quick count itu tidak bisa dianggap sebagai hasil yang diakui bersama, begitu ya. Artinya tetap masih harus menunggu proses rekapitulasi, proses yang nanti kemudian akan ditetapkan melalui pengumuman resmi di KPU. Menjadi penting untuk mengawal tapi juga mempercepat, bukan gitu. Kalau kita bicara soal proses rekapitulasi memang dikasih waktu sampai dengan 35 hari ke depan. Tapi bagaimana caranya untuk bisa mempercepat proses tersebut? Adakah cara yang bisa dilakukan? Sebenarnya 35 hari itu maksimal ya. Maksimal yang dimiliki oleh KPU untuk menghitung nasional itu 35 hari. Bisa lebih cepat kalau proses. Jadi gini, kalau di TPS ya, Pak Ucok, ini suami saya KPPS juga gitu ya, dan selesainya. Semuanya KPPS. Selesainya tuh jam 7 pagi, Pak. Malah kalau di TPS selesainya jam 7 pagi besoknya. Nah, jadi karena misalnya dihitung nih, nggak sinkron, angkanya kan hitung ulang lagi. Nah, kalau nggak sinkron ini banyak, nanti di kecamatan misalnya banyak nggak sinkron, itu kan harus dihitung ulang lagi gitu ya. Nah, itu bisa jadi lama prosesnya gitu. Itu kalau menghitungnya secara manual ya. Nah, makanya si rekapnya harus benar gitu loh. Si aplikasinya ini harus benar karena sumber datanya nanti cetaknya tuh dari si aplikasi si rekap ini gitu. Kalau dianya akurat, bisa membaca dengan akurat, ya tentu akan bisa lebih cepat prosesnya. Nah, makanya KPU sekarang saya rasa komunikasi publiknya juga harus baik gitu ya kepada publik, menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi, dan menurut saya juga jangan hanya yang paham soal aplikasinya ini developernya aja, KPU-nya juga harus paham. Dan karena ini kontestasi politik. Tapi sejauh ini penjelasan dari KPU itu bisa diterima? Agak susah gitu ya menerima gitu ya, kan KPU memang ini ada kesalahan, tapi kan publik perlu tahu kesalahannya kenapa, ada apa dengan sistemnya gitu. Dan yang karena ini kontestasi politik, peserta pemilu tuh juga harus paham cara kerjanya gimana. Jadi jangan hanya developer yang paham, jangan hanya KPU yang paham, peserta sosial politik ini juga harus paham nih cara kerja si rekap gimana sih gitu loh. Karena gimana pun juga pemilu ini kan puncaknya dapat kepercayaan publik gitu ya. Jangan sampai kemudian karena ada masalah dalam penggunaan teknologi, ke depan kita jadi nggak mau lagi pakai teknologi gitu misalnya. Kan itu salah satu yang dikhawatirkan. Padahal kita tahu pemilu di sini pelaksanaannya paling rumit begitu ya. Jadi sebenarnya poinnya kita bukan nggak setuju teknologi, malah kita yang mendorong gitu loh. Malah kalau bisa besok deh ini dari suara. Tapi ternyata banyak cara untuk mengakali teknologi juga, misalnya dengan memperlambat gitu proses memperlambat untuk upload atau misalnya memfoto hasil itu manusianya berarti. Jadi masih bisa diakalin juga sebenarnya gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.